Anda kembali di Anyus Siang, pemirsa. Kericuhan terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan masyarakat pedagang kawasan Puncak. Keributan dipicu penolakan penertiban pedagang di kawasan Puncak, Bogor. Bentrokan terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang yang ada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor pada Senin pagi. Pemda Kabupaten Bogor sebelumnya mengaku telah memberi kesempatan bagi pedagang untuk berjualan di rest area dengan berbagai fasilitas. Namun saat eksekusi berlangsung, kericuhan pun tak terhindarkan lantaran pedagang tetap menolak untuk digusur oleh petugas. Pedagang mengaku telah berjualan selama puluhan tahun dan telah membayarkan sejumlah uang kepada oknum Pemda untuk berjualan di jalur Puncak. Pedagang pun menuding pengusiran dilakukan atas dasar kepentingan pengembang yang berada di sekitar wilayah Puncak. Alasannya tidak pugu, alasannya karena macet. Dari dulu juga udah macet. Restoran besar. Karena ada pengembang, akhirnya jadi korban rakyat, pedagang. Alasannya macet. Tuh lihat Alfamart keluar, Pasar Cisarua keluar, Mega Menu keluar. Apakah itu macet? 5 mobil 10 menit, kalau 10 mobil. Pemirsa, tak terima 4 rekannya ditangkap. Ratusan pekerja tambang emas tradisional menggeruduk Polres Sintang. Para pekerja meminta rekan mereka segera dibebaskan. Ratusan pekerja yang tergabung dalam Forum Penambang Sintang Raya Bersatu berunjuk rasa di halaman Polres Sintang. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes kepada polisi yang menangkap 4 pekerja tambang emas tradisional di wilayah Desa Tebing Raya dan Sungai Rambai pada Sabtu 22 Juni. Nyaris terjadi kericuhan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke Mapolres Sintang melalui gerbang pintu. Pengunjuk rasa menilai tindakan polisi salah sasaran karena hanya menangkap pekerja kecil sementara bos besar yang diduga terlibat dalam penambangan emas ilegal tidak ditangkap. Masa mendesak agar keempat pekerja tambang yang ditangkap segera dibebaskan. Ya, tangkap ada 4 orang, 1 ditangkap di Tebing Raya, 2-nya di Sungai, 3-nya di Sungai Rambai, jalur PT SAM, tapi warga Lelang Baru. Jadi sebanyak 4. Kami pun belum tahu penangkapan ini modusnya seperti modus penculikan. Menanggapi aksi demo, Kapolres Sintang menyebut bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan warga dengan berkoordinasi langsung dengan pihak Polda. Masyarakat yang mana masyarakat menanyakan tentang kegiatan operasi kewilayahan yang mana ini sebenarnya sudah berjalan ya, dan seluruh polres yang ada di Kalbar. Oleh karena itu tadi aspirasi yang ada akan kita tampung dulu, akan kita nanti memikirkan kemana jalan terbaik. Warga meminta agar pemerintah untuk segera mencari solusi terhadap persoalan ini dan menuntut agar kebijakan penindakan terhadap penambang ilegal dilakukan dengan adil. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga melakukan aksi demo di perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, puluhan warga menuntut pengembalian hak atas kasus penipuan jual beli rumah. Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di sebuah perkebunan sawit milik salah satu PT di Desa Kendari dan Desa Anjarif, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam aksi tersebut, warga menuntut hak atas pemilihan lahan. Warga juga mengeluhkan pada lahan tersebut terdapat binatang buas yang membahayakan warga. Pihak perusahaan menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga, padahal dapat diselesaikan dengan cara baik. Warga berharap pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Sementara pihak perusahaan rencananya akan menempuh jalur hukum. Kita sebenarnya berterima kasih juga kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kita. Yang walaupun melalui demo itu ya, sebenarnya tidak harus demo, datang ke kita baik-baik, mempertanyakan kita akan jawab. Pasti kita akan jawab, kita akan berikan keterangan.
Tetapi ini persoalannya kan adalah akibat terjadinya tumpang tindih perizinan. Sementara itu, puluhan unit rumah yang telah dibeli lunas oleh warga harus terbengkalai usai dinyatakan melanggar di Sleman, Yogyakarta. Atas bantuan hukum LKBH Universitas Proklamasi 45, akhirnya Pengadilan Niaga Semarang menyatakan pemilik perusahaan pengembang berinisial RS dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar 400 juta rupiah dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar 16 miliar rupiah. Para korban berharap agar uang untuk membeli rumah yang sudah mereka bayarkan lunas bisa dikembalikan. Itu kami atas nama korban berharap dengan hasil ini, keputusan ini, kami bisa dikembalikan untuk kami sehingga proses ini bisa berjalan. Kasus ini berawal dari pembangunan perumahan di atas tanah kas desa yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang di dalamnya mengatur tentang pertanahan. Dari Bulungan, Kalimantan Utara dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Usman Codang dan Gali Wisma, Ainus melaporkan. Pemirsa, dipicu aksi pengeroyokan sekelompok emak-emak, 2 tim supporter lomba perahu Katinting di pesisir pantai Bajo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ricuh. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk meredakan aksi kericuhan. Beginilah situasi kericuhan yang melibatkan supporter pendukung tim balap perahu Katinting yang terjadi di Desa Rea, Kecamatan Biduang, Minggu sore. Keributan terjadi secara tiba-tiba usai lomba balap perahu ditutup. Sejumlah supporter beda tim saling baku pukul hingga suasana tak terkendali. Polisi bahkan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan keributan. Diduga keributan terjadi akibat adanya pertengkaran antara sejumlah emak-emak dari pendukung tim perahu Katinting. Menurut salah satu korban, ia mengaku sempat dikeroyok sejumlah emak-emak dari supporter tim lainnya usai adu mulut. Apa alasannya kenapa sampai dipukul, Bu? Ya kan jati, Pak. Ya kita awak kaki keplosan nggak ketawa. Marahin lewat. Marahin. Kenapa ketawa? Oh begitu. Tersinggung begitu ya, Bu ya? Beruntung keributan bisa dihentikan setelah aparat gabungan kepolisian berpakaian preman memisahkan kedua belah pihak. Lomba balap perahu Katinting yang digelar di Pantai Bajo, Kecamatan Biduang ini sendiri merupakan event putaran ketiga Sulawesi Barat. Diikuti sebanyak puluhan peserta dari tim beberapa kabupaten di Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Selatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ainus melaporkan. Pemirsa, 3 truk dan 1 unit forklift ludes terbakar di gudang kawasan Jemundo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi. Kebakaran pertama kali diketahui penjaga gudang yang menginap di lokasi. Beginilah kebakaran gudang di kawasan pergudangan Jemundo, Taman Sidoarjo. Isi gudang yang berupa belasan ton bekatul atau serbuk halus dari hasil kulit padi yang digiling mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kebakaran ini menghanguskan 3 unit truk dan 1 unit forklift yang terparkir di dalam gudang. Api udah gede. Nah, terus dibangun sama ini adik saya ini Roni. Ya udah itu aja tahu saya Mas. Terus setelah tahu api gede apa yang dilakukan, Mas? Kami orang kan tuh panik jadi keluar dulu minta pertolongan gitu. Ya sama nelpon juga. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo masih melakukan pendinginan. Kobaran api sudah berhasil dikendalikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, masih dalam proses penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang driver ojek online mengamuk di rumah seorang konsumen lantaran kesal kesulitan menemukan alamat konsumennya. Motor korban dirusak hingga anak korban mengalami luka akibat pecahan kaca. Pecah nih, aduh.
Kesal lantaran diduga sulit mencari alamat tujuan, seorang driver ojek online mengamuk hingga menendang sepeda motor konsumennya. Kejadian ini bermula saat korban memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu marketplace dengan sistem someday. Korban pun sempat terkejut lantaran driver ojol marah-marah saat tiba di lokasi. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran sang driver ojol mengaku telah menghubungi konsumen melalui aplikasi marketplace namun tidak direspon. Korban pun membantah lantaran mengaku tak ada panggilan masuk. Usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah, anak korban terluka karena terkena pecahan kaca. Sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian korban menerima cat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut. Dia mau nendang pintu nggak nyampe, akhirnya dia nendang lah motor yang parkir di sini, jatuh kena jendela dan saya kaget sama anak keluar, anaknya kena pentalan kaca itu kakinya, gitu. Habis itu saya buka pintu, dia langsung gas kenceng, gitu. Dan nggak lama dia chat saya mengancam. Atas kejadian ini, korban pun melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak aplikasi ojek online dan Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky Ainus melaporkan.